Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Nugraini. Saya dari Pendidikan Fisika A 2023. Kali ini saya akan membahas mengenai topik sejarah pendidikan dunia. Studi kasus yang saya ambil itu mengenai zaman rasionalisme individualisme yang berjudul Uniknya Orang Jepang. Terdapat latar belakang studi kasus, yaitu pada perkembangan zaman rasionalisme, salah satu dampak negatifnya yaitu individualisme. Individualisme sendiri merupakan salah satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan. Seorang individualisme akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi. Mereka menentang intervensi dari masyarakat, negara, dan setiap badan atau kelompok atas pilihan pribadi mereka. Oleh karena itu, individualisme melawan segala pendapat yang menetapkan tujuan suatu kelompok lebih penting dari tujuan suatu individu yang dengan sendiri adalah dasar kepala setiap badan masyarakat. Pendapat-pendapat yang ditentang termasuk holisme, kolektivisme, dan statisme. Terdapat input masalah, yaitu yang pertama, mengapa penduduk Jepang jarang ada tetangga yang saling tegur sapa. Yang kedua, apakah dengan adanya rasa individualisme yang tinggi, barang-barang yang ditinggal di luar tanpa penjagaan akan aman? Yang ketiga, apa dampak negatif apabila terdapat rasa individualisme yang tinggi? Proses penyelesaian masalah dari studi kasus tersebut, yang pertama, karena orang Jepang adalah tipe pekerja keras, mereka tidak terlalu peduli dengan urusan pribadi penduduk lain. Tetapi walaupun tipe pekerja keras, seharusnya tetap tegur sapa atau minimal kenal tetangga satu sama lain, karena manusia juga makhluk sosial. Yang kedua, tentu saja barang yang ditinggalkan tanpa penjagaan akan aman. Walau rasa individualisme tinggi, karena memang prinsip hidup Jepang, apabila bukan barang miliknya, maka bukan haknya. Maka dari situ Jepang memiliki tingkat kriminalitas terendah 2021 menurut data dunia. Yang ketiga, dampak negatif rasa individualisme yang tinggi, yaitu manusia menjadi lebih egois, menurunnya kemampuan bersosialisasi dan bergaul, tidak bisa bekerja sama dalam kelompok, menganggap segala hal yang dilakukan pasti benar, serta hilangnya rasa solidaritas terhadap masyarakat. Output masalah dari studi kasus tersebut, yang pertama, meski di zaman modern ini kita tidak boleh lupa bersosialisasi atau bertegur sapa, karena bagaimanapun, apapun pekerjaan kita juga makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain suatu saat nanti. Yang kedua, Jepang termasuk 10 besar dari tingkat kriminalitas terendah 2021 menurut data dunia. Oleh karena itu, dampak positif rasa individualisme adalah tingkat kriminalitas lebih rendah. Berbeda dengan Indonesia yang menetapkan urutan 65 dari 137 negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi 2021 menurut data dunia. Yang ketiga, walaupun ada dampak positif dari rasa individualisme, tetapi terdapat juga dampak negatifnya. Salah satu contoh, kalau misalnya kita sedang sakit di rumah dan tidak ada keluarga atau kerabat kita ini, kita ingin meminta tolong kepada siapa? Sedangkan kita dengan tetangga saja tidak pernah tegur sapa.